Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nabila Salsabila, mahasiswi jurusan Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan zakat di Indonesia dari masa ke masa. Pengelolaan zakat di Indonesia dari masa ke masa. Perkembangan zakat dibagi menjadi 5, yaitu pertama, pengelolaan zakat sebelum kemerdekaan. Yang kedua, pengelolaan zakat masa pasca kemerdekaan sampai Orde Baru. Yang ketiga, yaitu pengelolaan zakat pada masa reformasi pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Yang keempat, yaitu zakat sebagai pengurang harta kena pajak. Dan yang kelima, yaitu pengelolaan zakat pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Poin pertama, pengelolaan zakat pada masa sebelum kemerdekaan. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui perantara saudagar, dai, dan sufi dari Jazirah Arab, India, dan Persia. Islam mulai menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sudah berinteraksi dengan mereka. Bermula dari masyarakat pesisir di wilayah utara Indonesia, yaitu Aceh, kemudian terus menyebar menjadi agama mayoritas di Indonesia. Melalui pendekatan kultural yang sudah ada, yaitu Hindu dan Buddha, Islam berkembang di Indonesia, sehingga sebagian ajaran Islam yang terkontaminasi dengan budaya tersebut. Hal ini juga mempengaruhi pengamalan ajaran Islam oleh penduduknya. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat terhadap zakat tidak sejalan dengan kesadaran terhadap sholat dan puasa. Zakat hanya dimaknai sebagai zakat fitrah pada bulan Ramadan dan dikelola secara individu. Proses Islamisasi di Indonesia secara kultural berbeda dengan Islamisasi di Arab dan Timur Tengah. Banyak Islamisasi secara struktural. Hasilnya, jika di Arab dan Timur Tengah ajaran Islam sudah terintegral dengan politik dan negara, sementara di Indonesia tidak. Karena ketika Islam datang, Indonesia sedang berkuasa kerajaan Hindu dan Buddha. Kaum pedagang yang menetap di pesisir kemudian menyebarkan agama Islam, menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan yang tidak tersambung dengan pusat kerajaan. Menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia ini, yaitu masjid, sebagai pusat yang bersifat mandiri. Kerajaan hanya melakukan himbauan-himbauan saja yang tidak mengikat dan tidak ada sanksi bagi pelanggarnya. Pelaksanaan tetap di masjid dan membuka ruang yang sangat luas untuk membayar zakat secara pribadi langsung kepada mustahik. Untuk pada masa penjajahan Belanda membatasi perkembangan Islam karena dianggap membahayakan pemerintahan Belanda. Masyarakat Indonesia dikenalkan dengan pemahaman bahwa Islam adalah ibadah ritual yang terpisah dari kehidupan. Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah keagamaan, kecuali dengan zakat. Belanda membuat kebijakan untuk memperlemah pelaksanaan zakat, karena menurutnya faktor yang menyebabkan kesulitan menduduki Aceh yaitu dengan zakat. Masyarakat Aceh menggunakan sebagian dana zakat untuk membiayai perang melawan Belanda. Akhirnya, Belanda melakukan kebijakan Beechblad nomor 1892 tahun 1866 dan Beechblad nomor 6200 tahun 1905. Melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintahan, termasuk priai pribumi, ikut serta dalam pengumpulan zakat. Kebijakan ini dikeluarkan karena khawatir dengan perkembangan Islam dan upaya untuk memisahkan agama dari urusan kehidupan. Kebijakan ini mengubah praktek pengelolaan zakat di Indonesia. Kesadaran masyarakat untuk berzakat menjadi menurun, dan sebagian lagi menyerahkan zakat ke individu, ulama, dengan harapan mendapat syafaat dari Allah yang Maha Kuasa. Pada abad ke-19, Muhammadiyah mempelopori perubahan pengelolaan zakat dengan membentuk lembaga amil zakat tersendiri.
yang mengurusi infak, zakat, sedekah, wakaf, dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah mulai ambil bagian dalam pengelolaan zakat, yaitu dengan ditandai dibentuknya MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, pada tahun 1943. MIAI membantu Baitul Mal untuk mengkoordinasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi, yang diketuai oleh Ketua MIAI yaitu Windoami Seno dengan anggota komite berjumlah 5. Hal ini berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa. Tetapi hal ini menyebabkan Jepang khawatir akan muncul gerakan anti-Jepang. Dan pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI. Sebelum kemerdekaan, pengelolaan zakat memang masih sangat lemah, hanya berporos pada zakat fitrah saja. Masyarakat berpikir untuk membayar zakat mal untuk memenuhi kehidupan sehari-hari itu masih saja kurang, makanya mereka tidak melakukan zakat. Hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai kekayaan lebih, itu pun sangat sedikit sekali untuk zakat secara individu. Poin kedua yaitu pengelolaan zakat masa pasca kemerdekaan sampai Orde Baru. Pada masa ini pengelolaan zakat masih dipegang oleh individu, masjid, dan lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki aktivitas utama dalam mengelola zakat. Pemerintah masih memilih tidak ikut campur dalam masalah agama termasuk zakat. Fase ini berlangsung antara 1968 sampai 1991. Sebelum tahun 1990, masyarakat memberikan zakat langsung kepada muzaki tanpa perantara amil. Bentuknya pun masih konsumtif untuk keperluan jangka pendek, serta adanya sosialisasi mengenai zakat lebih luas, di mana berkaitan dengan hikmah, urgensi tujuan, tata cara pelaksanaan zakat, harta objek zakat maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat masih juga sangat jarang dilakukan. Setelah tahun 1991, pemerintah mengeluarkan UU mengenai pelaksanaan zakat yaitu Surat Keputusan Bersama nomor 29 dan nomor 47 tahun 1991 tentang pembinaan basis yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI 4 tahun 1990. Poin ketiga, pengelolaan zakat pada masa reformasi pasca pemberlakuan UU nomor 38 tahun 1999. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau BAZ yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintahan untuk tingkat kewilayahan, dan lembaga amil zakat LAZ yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam organisasi masyarakat atau ormas, yayasan, dan institusi lainnya. Prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Badan Amil Zakat memunculkan penggolongan atas pembentukan berdasarkan kewilayahan pemerintah negara, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, serta kecamatan. Sedangkan untuk desa atau kelurahan, masjid, lembaga pendidikan, dan lain-lain dibentuk yaitu unit pengumpul zakat. Zakat sebagai pengurang harta kena pajak. UU nomor 36 tahun 2008 yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengurangan hasil bruto sebetulnya tidak hanya zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam, tetapi juga berlaku untuk zakat penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri
yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Setiap muzaki yang melakukan pembayaran zakat melalui badan amil zakat menurut nomenklatur dalam UU nomor 23 tahun 2011 yang terregistrasi mendapat insentif dalam kaitan dengan pembayaran zakat, yaitu bukti pembayaran zakat atau bukti setoran zakat diperhitungkan sebagai komponen biaya yang menjadi pengukuran penghasilan kena pajak atau pengurangan penghasilan bruto. Pengelolaan zakat pasca lahirnya UU nomor 23 tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional menjadi pusat dari tingkat nasional hingga kecamatan. LAZ yang awalnya bersifat independen sekarang menjadi mitra dari Basnas, sehingga dalam pendiriannya harus mendapat rekomendasi dari Basnas. UU nomor 23 tahun 2011 menetapkan pengelolaan yang terintegrasi. Dalam pengelolaan UU ini mengutamakan sifat pemberdayaan. Zakat yang dikumpulkan harus disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan. Hal ini bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang lebih terukur berdasarkan data yang terpantau dari segi kinerja lembaga pengelolanya. Sekian, terima kasih.